Hai sob, selamat datang kembali di channel Maka Media. Buat kalian yang belum tahu, di channel ini aku banyak membahas tentang film-film seru dari berbagai negara di seluruh dunia yang mungkin terlewat oleh kalian dan sayang banget untuk tidak ditonton. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan deh klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan film-film seru lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Invisible Boy yang dirilis pada tahun 2014 lalu di negara Rusia. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Michelle yang tiba-tiba mendapat kekuatan aneh saat bangun dari tidurnya di pagi hari. Dia bisa menghilang dan tak terlihat. Penasaran bagaimana alur cerita film ini? Oke, duduk yang nyaman, siapkan camilan, tonton sampai selesai, jangan skip iklan, apalagi lupa subscribe. Dan langsung aja kita bahas. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Michelle yang setiap hari menjadi bahan bulian teman sekelasnya bernama Brandon dan Alfie. Setiap sampai di sekolah, Michelle selalu menyembunyikan uang sakunya di dalam sepatu. Ya, selain suka membuli, Brandon dan Alfie juga suka malak dia. Diam-diam, Michelle ini menyukai teman sekelasnya yang bernama Stella. Dia selalu merekam Stella saat duduk di dalam kelas. Naas, gurunya yang melihat Michelle bermain HP saat itu, lantas menyita HP itu dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, datanglah seorang inspektur polisi wanita bersama dengan beberapa rekannya memasuki kelas dan mengumumkan sesuatu. Bahwa teman sekelas mereka yang bernama Martino tidak pulang ke rumah selama 2 hari ini. Dan jika sewaktu-waktu anak-anak itu melihat Martino, inspektur berharap mereka mau melaporkan kepadanya. Saat selesai memberikan pengumuman, inspektur wanita itu lantas menghampiri Michelle yang tertunduk malu sambil memberikan sebungkus camilan. Inspektur ini adalah ibunya Michelle, dan lagi-lagi hal ini menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Karena mimisan, Michelle pun izin pergi ke kamar mandi. Saat selesai membersihkan darah di hidungnya, tiba-tiba pintu luar kamar mandi terbuka dan Michelle buru-buru masuk ke toilet untuk bersembunyi. Ini pertanda tidak baik, karena yang datang adalah 2 orang yang sangat ia benci. Siapa lagi kalau bukan Brandon dan Alvin. Saat menemukan Michelle yang bersembunyi di dalam kamar toilet, mereka berdua pun menarik Michelle keluar dan langsung mencari di mana uang Michelle disembunyikan. Dan inilah alasan kenapa sepatu menjadi dompetnya selama ini. Michelle pun diberi kesempatan untuk berlari oleh mereka berdua. Saat sedang berlari, Alvin menembaknya dengan senapan cat yang dia miliki sampai Michelle terjatuh dan tersungkur dan ditertawakan oleh semua teman-temannya. Ketika di rumah, Michelle selalu stalking di akun Facebooknya Stella. Dan lewat postingan di beranda Stella, dia juga tahu bahwa Stella sebentar lagi akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya dan mengundang siapapun untuk datang ke sana. Termasuk Michelle yang rencananya juga akan ikut berpartisipasi. Adiknya yang menggunakan kostum lebah masih saja terus mengganggunya bahkan ketika di dalam kamar. Karena keusilan si adik, dia hampir saja tertimpa ranjang tidur Michelle. Dan tanpa merasa menyesal, si adik main pergi saja. Michelle yang sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pesta Halloween di rumah Stella, pergi ke sebuah toko untuk menemukan kostum hantu yang pas untuknya. Kemudian, penjaga toko itu memberikan rekomendasi sebuah kostum pahlawan Cina yang bernama Xin Xiao. Di tempat lain, ibu Brandon masih terus menyelidiki kasus hilangnya teman Michelle, si Martino. Dia masih belum menemukan motif yang pas untuk si Martino ini yang terkenal jenius di sekolah. Kenapa sih dia bisa pergi meninggalkan rumah? Saat sampai di rumah, si ibu melihat Michelle yang sudah memakai kostum pahlawan, tapi belum juga berangkat ke pesta di rumah Stella. Michelle merasa dirinya payah dan tak pantas datang ke pesta itu. Tapi setelah mendapat dukungan dan semangat dari ibunya, akhirnya dia memutuskan berangkat dan bergabung bersama teman-temannya. Di dalam pesta, dia bertemu dengan banyak temannya dengan kostum yang berbeda-beda. Tapi si Brandon lagi-lagi datang dan terus membuli Michelle dengan kostumnya. Tak sampai di situ, ternyata Brandon dan Alvin telah mencuri HP Michelle yang kemarin disita oleh gurunya dan mengambil isinya. Semua video tentang Stella yang ada di handphone milik Michelle diputar di sebuah TV dan diperlihatkan kepada Stella. Hal ini tentu membuat Michelle merasa malu dan pergi berlari untuk bersembunyi, sementara teman-temannya yang lain juga ikut mengejar untuk mengejeknya. Di dalam sebuah kamar dan di depan sebuah cermin, dia balik mengejek kostum yang dipakai. Dia ingin tahu kostum ini memiliki kekuatan apa.
Michelle ingin kekuatan kostum ini membuat dirinya bisa menghilang dan kabur dari rumah menyedihkan itu. Tapi, kostum itu tetaplah kostum biasa. Hingga suatu pagi, saat dia terbangun dari tidurnya, Michelle tiba-tiba dikagetkan dengan dirinya sendiri yang tak lagi nampak tubuhnya di cermin kamar mandi. Tubuhnya menjadi transparan dan tak terlihat. Ibunya yang tiba-tiba masuk ke kamar pun tak bisa melihat Michelle yang padahal sedang berdiri di sampingnya. Hanya anjingnya lah yang bisa merasakan keberadaan Michelle. Dengan pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuhnya, pagi itu Michelle pergi ke sekolah seperti biasanya. Awalnya ia merasa ragu dan tak ingin pergi ke sekolah dan dia ingin pulang saja. Tapi saat melihat Alvin yang duduk di tangga sekolah, seseorang yang selama ini selalu membuli dirinya, dia jadi berpikir, ini saatnya aku balas dendam, batinnya. Kemudian Michelle membuka seluruh pakaiannya dan memasuki sekolah. Tak ada seorang pun yang melihatnya. Di kelas, dia menembakkan senapan Alvin kepada guru yang sedang mengajar. Kemudian Michelle ini melakukan satu hal gila lagi. Dia memasuki ruang ganti para murid perempuan di sekolah tersebut. Saat dia sedang menikmati momen-momen itu, ada seorang murid yang melemparkan handuk sembarangan dan menutupi Michelle. Semua orang di ruangan tersebut menjadi penasaran. Dan sialnya, kekuatan itu mulai memudar. Saat seseorang menyingkap handuk itu, nampaklah Michelle di sana yang tanpa mengenakan apa-apa. Tentu dong semuanya jadi histeris satu ruangan. Hari berikutnya, di kelas, seorang psikolog dari kepolisian sedang memberikan arahan dan semangat kepada semua murid. Michelle masih merasa sangat menyesal dengan kejadian kemarin, terutama dengan Stella. Dia bahkan mendapatkan sebutan baru, maniak Michelle. Saat psikolog polisi itu masih menjelaskan di depan, tiba-tiba tangan Michelle bereaksi lagi. Tangan itu mulai tak terlihat lagi. Dia berusaha menutupi wajahnya, dan tepat saat bel istirahat berbunyi, Michelle bergegas meninggalkan kelas agar tak diketahui orang lain. Ketika tiba di kamar dengan full pakaian yang menutupi dirinya, ternyata si adik sudah duduk manis di tempat duduk Michelle. Sambil menghadap ke tembok tanpa melihat adiknya, Michelle menyuruh adiknya turun dan pergi dari kamarnya. Alih-alih pergi, si adik justru mengelabui kakaknya dengan cara pura-pura menutup pintu padahal dia masih di dalamnya. Michelle yang merasa adiknya sudah keluar lantas membuka tutup kepalanya. Si adik yang tahu tubuh kakaknya tak terlihat pun kaget dan spontan teriak. Michelle pun membekap mulut si adik dan memintanya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Kemudian Michelle menceritakan semuanya. Michelle masih percaya bahwa kekuatan yang ia peroleh adalah berasal dari kostum pahlawan Cina yang ia beli kemarin. Di kantor ibu Michelle, semua orang masih sibuk memikirkan apa motif Martino melarikan diri dari rumah, termasuk psikolog yang kemarin datang ke kelas. Psikolog itu bernama Giorgio. Dia didatangkan ke sini adalah untuk menenangkan anak-anak yang bisa saja mengalami gangguan perasaan yang sama seperti Martino saat melarikan diri. Di kamar, saat Michelle sedang mondar-mandir, tiba-tiba ibunya memanggil dirinya. Michelle lantas melepaskan semua pakaiannya. Saat masuk, ibunya tak melihat Michelle berada di sana. Hanya pakaian berserakan di lantai, kemudian dia memungutinya. Saat ibunya keluar untuk mengangkat telepon, Michelle diam-diam mengikuti sang ibu keluar dari kamar. Dari percakapan di telepon, Michelle mendapatkan kenyataan pahit bahwa dirinya ternyata bukan anak kandung dari ibunya, melainkan adalah seorang anak adopsi. Dalam keadaan kecewa, Michelle pun pergi keluar rumah dan masih dalam keadaan tak terlihat. Dia pergi ke pinggir pantai dan bermainan ayunan di sana. Siapa sangka dia justru bertemu dengan Stella yang juga berada di sana. Stella yang tak takut dengan ayunan yang bergerak sendiri pun akhirnya juga ikut duduk di samping Michelle yang tak terlihat. Mereka pun mengobrol dan bermain bersama sampai Stella mendapat panggilan untuk segera pulang karena ada pelatihan balet. Saat Stella telah pergi, Michelle melihat seorang laki-laki dewasa berambut panjang sedang berdiri di sebuah dermaga dan seperti sedang mengamati dirinya. Kemudian saat Michelle memperhatikan lebih seksama lagi, ternyata pria itu buta dan kemudian pergi. Saat itu Stella sedang sendirian berlatih balet di sebuah gedung olahraga. Tanpa disangka ada orang menebak dirinya dengan obat bius dan membuatnya pingsan. Michelle yang biasanya sering jalan-jalan di sekitar gedung olahraga tersebut, melihat Stella digendong oleh seorang pria dewasa bertopeng dalam keadaan pingsan. Karena kalah besar, Michelle tak bisa melawan dan mencegah pria itu membawa Stella pergi. Beberapa saat kemudian, para polisi datang beserta beberapa ambulan untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Ibu Michelle terlihat sangat khawatir dengan keadaannya, termasuk ibu dari Stella yang datang ke tempat itu. Di tempat lain, Stella sedang dibaringkan di sebuah ranjang rumah sakit. Seorang dokter kemudian mengambil sampel air liur Stella dan mengujinya.
Salah satu rekan pengujinya bilang bahwa semua hasilnya tidak jelas dan negatif. Mereka seperti sedang menguji atau mencari sesuatu pada tubuh Stella, atau tepatnya tubuh anak seusia Stella. Michelle yang sedang beristirahat terus saja diganggu oleh adiknya. "Kamu harus menyelamatkannya. Kamu harus menyelamatkannya," bisik adiknya. Dia kemudian mencari baju pahlawan yang kemarin dipakai pergi ke pesta. Michelle masih percaya bahwa baju itulah yang membuatnya bisa tak terlihat. Tapi baju itu telah dicuci oleh ibunya dan mengalami penyusutan. Untuk memastikan baju itu masih mempunyai kekuatan yang sama, dia menyuruh si adik untuk memakainya dan tak terjadi apa-apa. Michelle kemudian marah kepada ibunya karena telah mencuci baju itu. Dia menyalahkan ibunya karena telah membuat baju itu rusak. Dia terus berteriak-teriak. Tanpa disadari, kaca yang berada di belakang ibunya mulai retak. Dan saat Michelle pergi keluar rumah, kaca almari itu pecah berhamburan. Stella kemudian dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Martino dan Brandon yang selama ini sedang dicari banyak orang karena menghilang. Ternyata dia diculik oleh orang-orang yang sama dengan orang yang menculik Stella. Saat Michelle sedang duduk di pinggir dermaga karena kecewa dengan semuanya, seorang pria yang ia lihat tempo hari di dermaga itu datang menghampirinya dari belakang. Michelle kira pria itu adalah pria yang menculik Stella. Belum sempat Michelle mengatakannya, pria di depannya sudah lebih dulu membantahnya. Ya, pria itu bisa membaca apa yang dipikirkan oleh Michelle. Pria itu mengaku ayah Michelle yang asli, namanya adalah Aldrich. Tapi Michelle membantahnya bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia adalah seorang polisi dan seorang pahlawan. Aldrich kemudian mulai menjelaskan bahwa dulu di negara Rusia terjadi bencana nuklir yang membuat banyak orang terkena radiasi dan meninggal. Namun, tidak bagi sebagian yang lain. Karena paparan radiasi, DNA mereka menjadi berubah. Mereka disebut orang-orang spesial. Perubahan DNA itu memberikan mereka kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengendalikan gerak benda, tubuhnya menjadi sangat elastis, melayang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, ayah Michelle adalah orang favorit mereka karena dia adalah satu-satunya yang bisa membaca pikiran orang. Tapi semakin banyak kekuatan itu digunakan, maka semakin ganas pula kekuatan itu akan memakan tubuh pemiliknya. Dan itulah yang menyebabkan sang ayah kehilangan penglihatannya. Singkat cerita, Aldrich bertemu dengan Yelena dan jatuh cinta kepadanya. Kemudian lahirlah Michelle. Yelena ini adalah ibu asli dari Michelle. Tapi Michelle kecil saat melahirkan dibawa pergi oleh petugas dan tak memberikan Aldrich dan Yelena mengasuhnya. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk kabur dan membawa sang anak pergi dari tempat itu. Karena polisi Rusia yang terus mengejarnya, sang ibu mengkorbankan dirinya untuk melawan mereka. Kemudian menyuruh Aldrich membawa buah hati mereka pergi sejauh yang dia bisa. Yelena adalah salah satu orang spesial dengan kekuatan yang dapat menghilangkan tubuhnya. Jadi, bisa disimpulkan nih guys, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Michelle tadi adalah kekuatan yang diturunkan oleh ibunya, yaitu Yelena. Tapi sayang, si ibu ini harus mati tertembak oleh tentara Rusia yang dapat melihat pergerakannya. Aldrich kemudian membawa Michelle kecil pergi jauh dan membawanya kepada seorang wanita yang baru saja pindah ke kota. Wanita itu bernama Giovanna, seorang polisi wanita yang menjadi ibu Michelle hingga kini. Lewat kekuatan Aldrich, dia bisa mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita baik-baik dan dia akan mampu menjaga Michelle kecil sebaik-baiknya. Di dermaga itu, Aldrich menceritakan tentang siapa Michelle sebenarnya. Di sana juga terlihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing. Lewat kekuatan Aldrich, dia tahu bahwa pria itu menaruh curiga. Dengan maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini, pria tua itu curiga Aldrich adalah seorang penculik dan kemudian pria tua itu melaporkan kepada polisi. Saat hendak pulang, Aldrich kemudian menghapus ingatan pria itu dan membuatnya tak ingat apa-apa yang barusan terjadi. Sebelum meninggalkan Michelle, Aldrich memberikan sebuah kostum kepada anaknya. Itu adalah hadiah dari ibunya. Kostum itu akan bereaksi pada kulit Michelle. Jadi saat dia menghilang, kostum itu pun juga akan ikut tak terlihat. Tak lama berselang, beberapa polisi termasuk ibu Michelle dan psikolog itu datang ke dermaga untuk menindaklanjuti laporan. Tapi, sesampainya di sana, pria tua yang melapor itu tak mengingat kejadian apapun karena Aldrich sudah menghapus ingatannya. Setelah memastikan keadaan Michelle baik-baik saja, ibunya menyuruh Michelle pulang ke rumah dan psikolog itu menawarkan diri untuk mengantarnya.
Sesampainya di rumah, Michelle lantas menggunakan kostum pemberian dari Aldrich. Untung saja dia sudah mengenakan baju dobelan saat psikolog itu tiba-tiba membuka pintu kamar Michelle. Dia mengajak Michelle untuk minum teh hangat yang sudah dibuatnya di bawah. Dan tanpa diduga, ternyata psikolog itu telah mengetahui kekuatan Michelle yang bisa menghilang. Dia berusaha menangkap Michelle dan membawanya pergi. Untung saja dia bisa melarikan diri dan keluar dari rumah itu dengan selamat. Di jalan, dia bertemu dengan Alvin yang sedang mangkruk di atas motor. Michelle menyuruh Alvin untuk tancap gas dan menyelamatkan dirinya dari kejaran psikolog yang ingin menangkap dirinya. Saat berhenti, kemudian Michelle menampakkan dirinya dan membuat Alvin terbengong-bengong. Di dalam sebuah penjara, Stella, Martino, dan Brandon sedang berusaha keras untuk keluar dari ruangan itu. Stella keluar lebih dulu lewat jalur udara dan mencari informasi keadaan di luar. Dia menaiki sebuah menara dan menghidupkan lampu sukle yang sudah dia beri tanda. Dan muncullah emot senyum di langit malam itu yang juga dilihat oleh Michelle di jalanan. Bersama dengan Alvin, Michelle kemudian menuju sumber lampu itu. Ketika sampai di sana, lampu itu telah dimatikan. Artinya, Stella telah tertangkap kembali. Dengan bantuan Alvin, Michelle berhasil masuk ke dalam gedung itu dan mencari keberadaan Stella. Michelle masuk ke dalam ruang kendali gedung itu dan justru menemukan si psikolog yang sedang memantau ayah dan ibu angkatnya di dalam mobil. Si psikolog ini menyadari keberadaan Michelle, tapi tak bisa melihatnya. Kemudian dia pergi keluar. Michelle mengikuti kemana mereka pergi. Dari sebuah ruangan, Stella nampak dipaksa keluar dan dimasukkan ke dalam ruangan yang lain. Michelle pun kemudian mengikuti kemana Stella dibawa. Saat penjaga itu lengah, dia berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan meminta penjaga satunya untuk membuka pintu di mana Stella dan teman-temannya dikurung. Michelle kemudian menampakkan dirinya dan membuat mereka semua terheran. Saat Michelle mengajak mereka bertiga keluar, Stella bilang bahwa ada satu tahanan lagi yang terkurung di sana, dan dia harus membebaskannya. Dia adalah orang yang sudah tua. Michelle menyuruh Brandon dan Martino untuk pergi duluan, sementara dia dan Stella akan pergi menyelamatkan orang tua itu. Setelah melewati pintu terakhir, tiba-tiba pintu itu terkunci dari luar. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria tua dan beberapa pria dewasa mengelilinginya. Mereka sedang berada di ruangan kapal selam. Tiba-tiba, Stella mengarahkan pistol di tangannya kepada Michelle, seolah dia adalah bagian daripada penjahat itu. Tapi ternyata, Stella sedang dimanfaatkan pikirannya. Stella sedang dikendalikan. Pria tua yang duduk itu adalah sama seperti Michelle. Dia adalah orang spesial dengan kemampuan mengendalikan pikiran orang lain dan mengambil alih tubuhnya. Dia memanfaatkan Stella untuk menarik Michelle masuk ke dalam perangkapnya. Dan itu juga yang dilakukan pria tua itu pada psikolog yang kemarin hampir menangkap dia di rumahnya. Mereka semuanya dikendalikan. Stella kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bunker dan akan dinaikkan ke permukaan, sementara Michelle akan mereka bawa pergi bersama dengan kapal selam itu. Di luar, ibu dan ayahnya sedang berusaha mencari keberadaan Michelle, tapi mereka hanya menemukan dua orang teman Michelle di sana. Kemudian, si ibu masuk lagi ke ruangan itu dan menemukan si psikolog yang terkurung di sebuah kamar. Ibu itu memarahi si psikolog karena pengkhianatannya, tapi psikolog itu tak ingat apa-apa karena kemarin dia hanya dikendalikan. Alarm penghancuran tempat itu telah dibunyikan sejak tadi. Mereka semua buru-buru keluar dari tempat itu sebelum mereka ikut meledak menjadi abu bersama dengan tempat itu. Di dalam kapal selam, Stella dimasukkan ke dalam sebuah bunker untuk dikirim ke permukaan. Saat melihat Stella, emosi Michelle menjadi tak terkendali. Kini kekuatan asli Michelle telah terlihat. Di bawah kendalinya, dia bisa memecahkan kaca, melemparkan benda, dan membuat semua orang di dalam ruangan itu menjadi kalang kabut termasuk si pria tua. Michelle kemudian masuk ke bunker bersama dengan Stella dan membiarkan pria itu sendirian di dalam kapal. Dengan satu tombol, Michelle dan Stella berhasil naik ke permukaan dan selamat dari tangkapan para penjahat itu. Ibu dan seluruh rekan-rekannya telah menunggu di dermaga untuk menyelamatkan mereka, termasuk si psikolog itu. Kemudian Michelle meluruskan cerita yang sebenarnya bahwa psikolog itu tak bersalah. Dia kemarin hanya dikendalikan. Aldrich kemudian terlihat mondar-mandir di tempat itu. Michelle lantas menemuinya karena ia tahu apa yang akan ayahnya lakukan. Sang ayah akan menghapus seluruh ingatan orang di tempat itu. Karena kekuatan orang-orang seperti Michelle dan ayahnya harus tetap dirahasiakan demi keselamatan mereka sendiri. Dan kehidupan pun kembali normal seperti sebelum-sebelumnya. Semua orang beraktivitas seperti biasanya.
Tapi Michelle menjadi lebih percaya diri. Di hadapan Brandon dan Alvin, dia menjadi lebih berani. Hal ini membuat mereka menjadi bengong. Dan Stella, ya dia harus memulainya dari awal lagi. Dan cerita pun selesai.